berkaitan dengan tetangga, hak tetangga, berkaitan dengan Idul Adha yang akan jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 17 Juni, karena tanggal 16 Juni itu adalah 9 Dzulhijjah hari Arafah. Maka bagi yang di luar Masjidil Haram atau di luar yang sedang melakukan ibadah haji, itu kan akan ada namanya Idul Kurban. Karena itu berkaitan dengan kurban, nih saya mau tanya, di lingkungan kita itu kan tidak semuanya muslim, betul? Tidak semuanya muslim. Karena itu bisa saja di dalam satu lingkungan, di dalam satu RT itu ada 2 atau 3 keluarga yang non muslim. Nah, sedangkan kita yang muslim sedang melaksanakan atau sedang bagi-bagi daging hewan kurban. Bagi-bagi daging hewan kurban. Karena hari itu adalah hari Nahr, hari di mana disembelihnya hewan kurban, dan hewan kurbannya itu dibagi-bagi dagingnya. Ada 3 kelompok. Ada yang kelompok pertama adalah untuk orang yang berkurban, shahibul kurban. Kelompok kedua itu yang disedekahkan, dan kelompok yang ketiga dihadiahkan. Setelah kemudian didistribusikan daging hewan kurban itu, biasanya kan nyate rame-rame. Ada yang bikin nyate rame-rame. Itu muslim sedang pesta. Bukan pesta lah, kalau pesta nanti dianggap pesta kayak di barat. Muslim sedang banyak makan daging. Kira-kira kalau tetangga yang non muslim itu tidak dikasih, etis apa enggak? Ini belum pakai dalil. Kita nih bagi-bagi daging nih. Katakanlah satu RT 30 atau 50 orang, bagi-bagi distribusi. Begitu non muslim dilewatin. Jangan, dia kan non muslim. Lalu kemudian bakar-bakar nyate-rate rame-rame. Nah, tetangga yang non muslim kan diem aja. Dia mikir, ini muslim kok kayak gitu ya. Daging di mana-mana dibagi-bagi, orang jauh dibagi-bagi. Yang nempel di sini nggak dibagi. Nah, kira-kira kalau orang muslim begini tuh baik enggak dengan tetangga? Apa nyakitin tetangga apa enggak? Nyakitin apa enggak? Nyakitin. Makanya hadirin rahimakumullah. Jadi tatkala kita itu sedang di hari ayyamul, hari makan dan minum, maka haruslah kita itu tetangga kita jangan lupa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan tetangga, kan orang kan sering usil, dalilnya mana non muslim itu boleh dikasih? Nah, ini. Imam Profesor Dr. Teguh Hasbi As-Siddiqi di dalam bukunya tentang kurban dan akikah, beliau mengatakan non muslim boleh dikasih. Non muslim boleh? Dari mana dasarnya? Beliau menyebutkan di dalam Al-Quran surat yang ke-60 Al-Mumtahanah ayat 8. Berkaitan dengan ayat ini, dulu Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, itu bertanya kepada Rasulullah. Ibunya itu, jadi ibunya Asma bin
di Abu Bakar dengan ibunya Siti Aisyah itu beda ibu, satu ayah. Nah, ibunya itu dari Mekah rindu dengan anaknya dan anaknya rindu dengan ibunya. Cuma ibunya Asma itu belum masuk Islam, masih non-Islam, masih kafir. Lalu kemudian ditanya, dia titip pertanyaan kepada adiknya Siti Aisyah dan ditanyakan kepada Rasul, bagaimana, apakah aku boleh memberikan hadiah menyenangkan ibu kami padahal ibu kami itu non muslim. Maka kemudian pertanyaan itu kemudian dalam satu riwayat berkaitan dengan surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilu. Tidak ada larangan bagi kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim. Lam yuqatilu, asalkan mereka itu tidak memerangi kalian. Syaratnya satu, tidak memerangi kalian, itu boleh dikasih. Yang kedua, walam yukhrijukum min diyarikum, dan dia tidak mengusir kalian dari komplek perumahan kalian. Dua syarat ini, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, maka kita dibolehkan untuk memberikan daging hewan kurban. Itu dalilnya itu. Hadirin rahimakumullah. Dalam kaitan ini juga ada sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan idza tabahta maraqatan, apabila engkau masak makanan yang enak, ailahman, masak daging. Nabi mengatakan fa'aktir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Apabila engkau masak masakan yang enak, masakan daging umpamanya, fa'aktir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Maka kemudian berikanlah hadiah kepada tetangga-tetanggamu. Nah, kira-kira perintah Nabi kan kalau masak masakan yang enak, masak daging umpamanya, fakir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Kira-kira nanti begitu masak, sudah matang masakannya, kepada tetangga itu cuma dikasih kuahnya, apa juga dengan dagingnya? Kan perintah Nabi kan cuma fakir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Jangan kemudian ditafsirkan kalau nanti sudah matang, kasih saja tetangga kuahnya, dagingnya gak dikasih, kan kebangetan. Ini bahasa Nabi itu lembut, fakir ma'aha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu apa? Kita ini dalam bertetangga, nanti ada di belakang. Tetangga itu baik yang muslim maupun yang non muslim itu ada hak terhadap kita. Karena itu kita jangan menyakiti tetangga, insya Allah.